Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumil wa alaina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ta'allahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam qala Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam pembahasan kitab Buan Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita sampai kepada sesi hadis yang keempat. Kita langsung saja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi min fitnatin amin ya rabbal alamin. Al-hadits ar-rabi', adapun hadis yang keempat yaitu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Abdurrahman yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, putra Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Qala haddatsana Rasulullah SAW, telah berbincang kepada kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah orang yang jujur dan dipercaya. Kata baginda Rasulullah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya, dan salah satu di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, ciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya atau di dalam rahim ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, dalam bentuk nutfah. Nutfah kalau bahasa Indonesianya kurang lebih mani, ya, atau sperma atau mani, ya. Summa yakunu alaqatan, kemudian dia menjadi alaqah, segumpal darah, mitla dalik, pada masa yang sama, yaitu 40 hari. Summa yakunu mudghatan, kemudian ia menjadi segumpal daging mitla dzalik, pada masa yang serupa, yaitu 40 hari. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian setelah itu akan dikirimkan kepadanya, masih dalam rahim ibunya itu, apa? Siapa? Al-malaku, seorang malaikat, ya. Fayunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan pada segumpal daging tadi, pada ciptaan tadi, ya. Apa? Ar-ruhu, ruh, ya. Hidup, berarti sudah menjadi sosok manusia. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan malaikat ini untuk membuat 4 kalimat atau 4 ketetapan. Apa ketetapannya? Pertama, ikat bi rizqihi, untuk menetapkan rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya atau batas masa waktu hidupnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyyin au sa'id, wa syaqiyyun au sa'idun, kemudian dituliskan atau diterangkan apakah dia akan berakhir hidup syaqi, sengsara atau binasa di akhirat, atau sa'idun au sa'id, atau berakhir hidup bahagia di akhirat. Wallahi, kata beliau, sungguh demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli jannah, sungguh telah beramal atau berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 hasta. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, kemudian karena ketetapan Allah sudah mendahului dia,
fayamalu bi'amali ahlin nar, maka orang itu pun berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh ahli neraka. Fayadkhuluha, maka ia pun menjadi ahli neraka atau maka ia pun masuk dalam neraka. Alhamdulillah min dari. Wa inna ahadakum, kata Rasulullah, dan sungguhnya di antara kalian la ya'malu bi'amali ahli nar, ada yang sungguh dia sudah berbuat dengan perbuatan-perbuatan dilakukan oleh ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu illa dirah, kecuali satu hasta. Wa yasbiqu alaihi kitab, akan tetapi karena ketetapan Allah sudah mendahului dia, fayamalu bi'amali ahli nar, maka ia pun berbuat layaknya perbuatan fayamalu bi'amali ahli jannah, maka ia pun berbuat atau beramal layaknya perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, maka ia pun masuk ke dalam surga Allah. Semoga kita semua ditetapkan oleh Ta'ala Allah yaktubna min ahli jannah. Amin. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih, maka diriwayatkannya oleh dua imam terbesar dalam rawi hadis. Yang mungkin pertama yang perlu dibahas adalah tentang proses penciptaan. Ini hadis dalam proses penciptaan ini menjadi dalil bagi sebagian umat Islam khususnya di Indonesia. Ada yang suka mengadakan kumpulan saudara-saudaranya, atau bahkan dengan tetangganya, atau bahkan dengan jamaah masjid, atau mungkin dengan santrinya, gitu ya, atau dengan teman-temannya. Untuk apa? Untuk mendoakan calon bayi atau calon anak yang sedang dikandung oleh seorang ibu pada usia 4 bulan. Ada istilah 4 bulanan. Sebetulnya hitungannya bukan 4 bulan, akan tetapi 40 dikali 3 alias kurang lebih 120 hari. Untuk apa? Di hadis yang lain Baginda Rasulullah pernah bersabda, kalimatnya kurang lebih, la yughayyir qadar atau takdir illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qadar atau takdir kecuali doa. Ini kan hadis menyebutkan tentang ketetapan takdir atau qadar atau qadanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan oleh Baginda SAW pada usia 40 ketiga, ya, 40 pertama manusia itu masih dalam keadaan bentuk segumpal darah. 40 hari keduanya menjadi segumpal daging. Ya, 40 pertama dalam bentuk mani, kemudian dalam bentuk segumpal darah, kemudian pada 40 ketiga dalam bentuk segumpal daging. Di hadis yang lain summa khalqan akhar, atau menjadi bentuk yang baru, ada yang seperti itu. Jadi ketika sudah dalam bentuk manusia, ada matanya, ada tangannya, gitu ya. Dan, usia 120 hari itu, pada hari itu di sini dalam hadis, kemudian setelah 120 hari dikirim seorang malaikat untuk menuliskan takdirnya, menuliskan ketetapan hidupnya. Ya. Nah, saudara-saudara kita yang mengadakan 4 bulanan itu tujuannya adalah memohon kepada Allah agar dituliskan bagi calon anak yang diharapkan nanti lahir adalah sesuai dengan yang didoakan, gitu. Ya, berharap supaya andai bahkan di hadis dalam sebuah riwayat disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai diriwayatkan pernah berdoa di depan Ka'bah, kurang lebih kalimatnya begini, Allahumma in kunta katabtani min ahli nar famhu fa innaka tamhu ma tasha waktubni min ahli jannah atau kama qala. Sayyidina Umar diriwayatkan pernah berdoa di depan Ka'bah setelah mendengar ucapan Nabi seperti ini. Apa kata beliau? Ya Allah, andai Engkau telah tetapkan aku menjadi ahli neraka, famhu, hapus itu ketetapan. Bukankah Engkau pernah berkata, Engkau pernah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit,
Allah hapus ketetapan manapun yang Allah mau dan letakkan ketetapan manapun yang Allah mau. Waktu ini dan tetapkanlah aku min ashabi jannati, menjadi ahli surga. Tuh Sayyidina Umar. Apa kita dibanding beliau? Ya. Kalau bukan rahmat Allah yang melebihkan, kita nggak akan punya apa-apa. Nah, ini ada satu hikmah juga ini ya, menjadi bukti kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Bukankah yang kita tahu selama ini, proses penciptaan itu diketahui atau diungkap oleh manusia pada beberapa ratus tahun terakhir. Ya, bukan zaman dulu bang. Ini baginda Rasulullah SAW pada kurang lebih tahun 1500 atau 400 tahun yang lalu, beliau kok bisa tahu itu proses penciptaan? Padahal belum ada operasi zaman dulu itu, belum ada rongsen, belum ada itu yang ya itulah buat noong-noong, kalau kata orang Sunda ya, noong-noong yang dalam kandungan. Zaman sekarang udah bisa ditong oleh bidan ya, pakai alat-alatnya. Nah, Rasulullah ini membuktikan kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Membuktikan bahwa sosok hamba yang diberi nama Muhammad ini adalah memang sosok seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pembawa rahmat untuk alam semesta. Lebih khusus mudah-mudahan buat kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan diterima sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian balik lagi ke sini. Coba. Ini hadis berikutnya kan tentang qada dan qadar atau tentang ketetapan Allah. Ini bahasanya nggak ada qada dan qadar, tapi bahasanya kitab. Karena memang kitab Allah itu dalam istilahnya dua macam. Ada yang menjadi qadanya Allah, ada yang menjadi qadarnya Allah. Ya. Apa bedanya qada dan qadar? Singkatnya, kalau qada adalah ketetapan Allah yang final. Orang Arab sendiri menggunakan bahasa Arab itu, bahasa Arab ketika kan qada itu dari kata qadiya, qada yaqdi. Ya, apabila orang Arab mengatakan qudiyal amru, maka selesai perkara. Artinya sudah final. Nah, artinya kalau qada Allah artinya ketetapan Allah yang sudah final, yang tidak boleh diganggu gugat. Ya. Tapi kalau misalnya qadar, ketetapan Allah yang ada dua jenis. Para ulama membaginya ke dalam dua macam. Ada qadar mu'allaq atau qadar ghair mubram, sama qadar ghair mu'allaq atau mubram, alias ada qadar yang bisa dirubah alias qadar mu'allaq, dan ada qadar mubram yang tidak bisa dirubah. Qadar mu'allaq atau takdir yang bisa dirubah adalah takdir yang Allah rubah berdasarkan doa hambanya. Takdir yang tidak bisa berubah adalah takdir yang memang Allah tidak mau merubahnya dengan alasan apapun, terserah Allah. Nah, kedua-duanya berubah dan tidaknya satu takdir itu disebut dengan qada. Gitu. Jadi kalau Allah kasih qada pada takdir untuk tidak berubah, tidak berubah. Kalau Allah kasih qada untuk takdir yang berubah, ya berubah. Gitu. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ada takdir-takdir yang kita harapkan supaya Allah rubah dari takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba yang beriman, kita percaya bahwa qada dan qadarnya Allah itu tidak ada yang salah sama sekali. Ya, Allah membuat takdir qadar seperti apapun, Allah tidak akan pernah salah. Kalau kita mau disebut beriman, ya begitu kita harus yakin. Ya. Dan memang tidak akan pernah salah Allah. Ya, Allah tidak akan pernah salah seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Ya. Nah, makanya orang Islam haram menyalahkan takdir. Ya, bisa jadi kufur, murtad, naudzubillah min dzalik. Kalau kita menyalahkan takdir berarti iman kita cacat. Ya, adalah satu rukun iman yang berapa? Yang ke-5, yaitu beriman kepada Allah. Yang ke-6 ya. Ya, beriman karena rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada Allah dan qadar. Kita menganggap ada takdir Allah yang sanggup, kita cacat imannya. Naudzubillah min dzalik. Satu dari rukun iman cacat berarti gugur iman kita. Berarti Islam kita salah.
kita maksudnya tidak sah menjadi muslim, tidak sah menjadi orang beriman. Alhamdulillah min dzalik. Nah, oleh Rasulullah SAW diberi gambarannya, penjelasannya. Kata Rasulullah SAW apa? Salah satu bentuk daripada ketetapan Allah tentang seorang hamba. Jadi ada seorang hamba, kata Rasulullah SAW, yang mana dia seumur hidupnya, sebelum ajal mendekat gitu ya, atau sebelum datang hari-hari terakhir, waktu terakhir, dia amalnya amal ahli surga gitu ya. Tiba-tiba beberapa saat, mungkin beberapa jam atau beberapa hari terakhir sebelum dia meninggal, dia beramal dengan amal ahli neraka. Akhirnya dia pun masuk neraka. Alhamdulillah min dzalik. Kalau yang seperti ini, kalau kita mau lihat contohnya dari selain bangsa manusia, ada siapa? Iblis. Iblis itu dalam beberapa riwayat dikatakan dia ini dulunya ahli ibadah. Saking taatnya dia kepada perintah Allah, saking hebatnya ibadah dia gitu ya. Sampai-sampai oleh Allah Ta'ala diberi jabatan sebagai imamnya para malaikat. Dia bukan lagi jadi imam di dunia. Kita mungkin sehebat-hebatnya manusia di dunia paling hanya, bukan sehebat-hebatnya, setinggi-tinggi derajat yang Allah kasih bagi manusia di muka bumi. Paling jadi imam di orang kita orang biasa ya, paling di masjid, paling keren paling tinggi Masjidil Haram gitu ya, nggak sampai di langit. Allah, ini di langit coba. Jadi imam di langit, imamnya para makmumnya nggak tahu bukan lagi jin dan manusia, malaikat yang tidak akan pernah berbuat dosa. Nah, ini iblis dari bangsa jin ini, saking hebatnya dahsyatnya ya amal ibadah dia, sampai diangkat jadi imamnya para malaikat. Tapi Allah Ta'ala ya'lamu ma fis sudur, Allah tahu apa yang ada dalam hati manusia, ada apa yang ada dalam hati-hati bangsa jin pula ya. Allah tahu apa yang dipendam dalam diri seseorang, siapapun dia, mau bangsa jin maupun manusia. Tapi kendati demikian Allah gak akan serta-merta, walaupun Allah berhak ya menghukumi iblis menjadi ahli neraka tanpa diuji, karena Allah tahu apa yang dalam hati iblis itu sifat sombongnya. Allah bisa saja waktu itu tanpa diuji Allah masukin ke neraka kalau Allah mau, tapi Allah punya sifat adil. Wa ma ana bidzalamin lil abid, Allah tidak akan pernah buat zalim kepada siapapun yang menyembahnya. Ya, Allah tidak akan pernah zalim. Nah, iblis kan pernah nyembah Allah. Ya, enggak akan dizalimi. Bagaimana cara Allah berbuat adil kepada iblis yang tidak pantas untuk masuk surga karena ada sifat sombong dalam hatinya? Allah uji dengan untuk bersujud kepada makhluk baru, yaitu manusia pertama, yaitu ayah kita baginda Nabi Adam alaihi salam. Ya malaikat isjudu, coba wahai para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Itu iblis, saking dahsyatnya, nggak disebut lagi jin, saking dahsyatnya kedudukan dia, udah sebut aja malaikat sama Allah. Karena amal dia amal malaikat kok, jadi imamnya malaikat. Jadi bilangnya oleh Allah sampai bilang ya malaikat isjudu, wahai para malaikatku, masuk iblis ya, karena punya sifat malaikat dengan beribadah. Manusia itu bukan hanya jin, manusia pun sama. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia berarti mensyukuri sifat-sifat malaikat. Apa sifat malaikat? Akal sehat. Nah, sifat malaikat itu berakal. Ya. Hai para malaikatku, di situ ada jin, yaitu siapa? Iblis. Sujudlah kepada Nabi Adam. Ketika disuruh sujud itu iblis dan aba wastakbar, dia enggan dan dia istakbar, menganggukkan dirinya sendiri. Disitulah terbukti pengetahuan Allah tentang apa yang ada di dalam hati iblis. Oleh Allah akhirnya untuk memberikannya lagi kepada para malaikat apa? Allah tanya lagi si iblis, hai iblis, ma mana'aka alla tasjud, apa yang mencegahmu untuk
sujud. Apa yang membuatmu nggak mau sujud? Apa jawab iblis? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, kata iblis. Kau ciptakan aku dari api sementara dia dari neraka. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Coba. Kata Allah, langsung dikutuk, ya. Dikutuk pada hari itu pula iblis untuk menjadi ahli neraka. Ketika Allah kutuk iblis menjadi ahli neraka, si iblis minta tawaran, ya. Tawaran apa? Tawaran ditangguhkan untuk masuk nerakanya sampai hari kiamat. Artinya dengan kata ayat, tangguhkan hidupnya, kematiannya maksudnya, sampai hari kiamat. Untuk apa? Dia pengen balas dendam kepada Nabi Adam dan keturunannya. Na'udzubillah min dzalik. Singkat cerita, itu salah contoh itu. Dia sudah diambang pintu, mau Allah cabut nyawanya, kasarnya makan gitu. Jadinya mah Allah mau cabut, bukan berarti Allah salah dalam takdir, enggak. Ya, Allah itu yang Allah Masya Allah hapus takdir yang Allah mau dan Allah tetapkan yang Allah mau, ya, dengan kebijakan dan keadilannya, dengan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba yang Allah sayang, ya, dengan cara yang Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba. Intinya, yang mungkin ini contoh yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini seorang hamba yang di akhir hayatnya justru malah berbuat amalnya ahli neraka, ya seperti tadi, seperti iblis. Di ambang pintu, harusnya dia secara zahir sepertinya akan masuk surga, tapi Allah tahu untuk mengeluarkan isi hati setiap hamba. Makanya masing-masing kita, kalau di hadapan Allah tidak ada yang bisa berbohong. Kita mungkin bisa berbohong kepada sejuta manusia, tapi kepada Allah nggak bisa. Kita mau sembunyikan itu sifat sombong, kita mau sembunyikan itu sifat dengki kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang yang Allah cinta. Allah akan membuktikan itu kalau itu tidak kita taubati. Kalau Allah tidak ampuni itu dosa hati, Allah dengan segala cara, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wahai orang-orang munafik, kata Allah, kalian tidak akan pernah bisa menipu Allah, karena tipuan Allah jauh lebih dahsyat. Yaitu iblis mungkin mau menipu Allah, pura-pura berada matinya ada sifat sombong. Makarnya Allah jauh lebih dahsyat. Allah cukup datangkan hamba yang baru, suruh-suruh tidak mau. Mudah-mudahan kita semua, ya, tidak termasuk orang-orang yang syaqi. Ya, kita minta kepada Allah, ya. Mungkin nggak ada salahnya kita berdoa seperti Sayyidina Umar tadi, ya. Ya Allah, apabila Engkau tetapkan kami menjadi ahli neraka, maka hapus ketetapan itu. Sesungguhnya Engkau hapus ketetapan manapun yang Engkau kehendaki, dan tetapkanlah kami jadi menjadi ahli surga. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu wahai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Limpahkanlah salawat dan salamu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya segala puji hanya bagi-Mu, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Ada lagi yang sebaliknya, mudah-mudahan. Tapi jadi yang kedua juga kayaknya agak berat, ya. Coba kalau kita karena jadi ahli maksiat, alhamdulillah min, jadi walaupun ujungnya husnul khotimah tetap aja. Ya, kita kalaupun memang diantara kita atau diri kita memang ahli maksiat, minta kepada Allah supaya ditutup aib kita, amin. Kemudian di akhir hayat kita minta kepada Allah, andai ya, antara kita memang suka berbuat dosa, minta kepada Allah supaya ditutupi dosa itu, minta diampuni dosa itu, minta kepada Allah supaya kita husnul khotimah, dimudahkan untuk taat kepada Allah, dimudahkan untuk taubat, kembali kepada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Minta kepada Allah. Allah Maha Kaya. Minta sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau kepada Allah, minta sebanyak-banyaknya, minta yang baik-baik. Ya. Kalau manusia, usahakan jangan minta apapun, kecuali apa? Doa, ilmu, maaf. Itu tuh, kalau manusia cuma paling itu saja yang bisa kita minta.
yang masih dimuliakan oleh Allah kepada manusia. Ketika kita mau minta ke makhluk nih manusia, satu paling minta doa, dua minta ilmu, ya kan, belajar gitu, berguru, tiga khususnya ilmu agama, tiga apa tadi, minta maaf. Nah paling mungkin yang rada mending minta hutang. Minta hutang ya, daripada minta duit gratis masih mending orang yang hutang ya. Minta hutang itu enggak hina, enggak hina. Berhutang itu masih masuk orang mulia. Yang ini itu kalau orang ngemis-ngemis, aduh saya nggak punya duit, minta duit dong, aduh saya punya hutang minta, itu hina ya. Aduh, mudah-mudahan saudara kita ya, bukan saya mau menghina pengemis kan, tapi mudah-mudahan para pengemis itu taubat ya, berhenti untuk merendahkan dirinya sendiri, mendirikan dirinya sendiri dengan cara seperti itu ya. Mudah-mudahan mereka dan kita juga nih ya, kita belum tentu lebih baik dari mereka ya. Boleh jadi hati mereka mungkin lebih baik dari kita lahiriahnya, ya mungkin kita kelihatan lebih baik. Nah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semuanya dimanapun, saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita ya, umat manusia yang manapun yang belum dapat hidayah, semoga Allah kasih hidayah. Yang sudah berhidayah semoga bersyukur dengan hidayah itu. Yang sudah beriman semoga bersyukur dengan imannya, diberi taatnya oleh Allah, diberi syukurnya oleh Allah, diberi amal solehnya, dijadikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cukup jelas pembahasannya. Apabila ada yang bertanya silahkan bertanya di komentar. Gak apa-apa mungkin ya, silahkan bertanya di komentar. Mudah-mudahan Allah beri saya ilham dengan rahmatnya untuk bisa menjawab sesuai dengan jawaban yang Allah ridho ya, dengan jawaban yang Allah suka, yang Rasulullah suka, yang guru-guru kita ridho ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga para pemirsa dimudahkan oleh Allah untuk menyusun kata-kata pertanyaan yang mungkin tidak menyakiti saya. Karena saya juga manusia biasa yang belum tentu mudah memaafkan ya. Nah, akhir kata saya mohon maaf atas segala kekurangan, dosa dan kesalahan hanya dari saya pribadi. Semoga Allah mengampuni. Yang benar hanya dari Allah, kemudian dari Rasulullah sebagai putusannya. Semoga kita semua mendapatkan taufik hidayah, rahmat, ridha, maghfirah Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.